Nah, ruang lingkup hygiene industri atau ruang lingkup kegiatan hygiene industri di lingkungan industri ya, itu terdiri atas AREP, AREP, AREP ya, bukan ngarep ya. Jadi AREP itu kepanjangan dari antisipasi, pengenalan, evaluasi, dan pengendalian untuk meminimalkan potensi bahaya di tempat kerja ya, atau bahasa Inggrisnya itu AREC, AREC, Anticipation, Recognition, Evaluation, dan Control ya. Nah, berbagai macam bahaya di lingkungan kerja dapat terjadi sebagai akibat proses produksi yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar industri. Pencegahan bahaya yang dapat dilakukan pada proses produksi yaitu dengan menerapkan hygiene lingkungan industri. Berarti tujuan hygiene adalah mencegah bahaya ya. Ruang lingkup kegiatan tersebut meliputi antisipasi, pengenalan, evaluasi, dan pengendalian atau si AREP tadi ya, bukan ngarep ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang antisipasi atau anticipation ya. Nah, antisipasi itu dilakukan untuk memprediksi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja yang berasal dari semua faktor lingkungan dan aktivitas kerja. Jadi antisipasi itu ibaratkan kira-kira tuh kayak mencegah ya, nanti gimana nih hasilnya, nanti gimana nih kalau begini, nanti gimana kalau begitu ya, banyak kata bagaimananya ya. Antisipasi ini dilakukan pada tahap awal hygiene industri di tempat kerja dengan tujuannya itu untuk mengetahui potensi bahaya dan risiko dan mempersiapkan tindakan yang perlu dilakukan sebelum masuki area kerja dan memulai proses produksi, serta memprediksi atau memperkecil kemungkinan risiko yang terjadi pada saat masuki area pekerjaan atau suatu proses dijalankan. Jadi itu seperti persiapan ya, kira-kira nih kalau kita contohnya ya, kalau kita mau keluar pakai baju apa yang cocok nih, pakai gaun kah, pakai jaket kah, atau pakai baju-baju biasa aja. Nah kayak gitu juga di tempat kerja. Misalnya kita masuk ke pertambangan, cocok atau pakai daster? Ya nggak cocok kan. Nah makanya kita harus sesuaikan. Oh saya ke tempat pertambangan nih, saya pakai helm nih, helm tambang. Terus bajunya saya pakai baju yang kuat, yang anti sobek, yang anti air gitu ya, karena banyak bahan kimia biasanya. Terus saya harus pakai masker nih karena banyak debu kan di tempat tambang. Terus juga pakai kacamata khusus di pertambangan karena banyak debu bisa masuk ke mata. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Nah, hal yang penting dari antisipasi itu adalah informasi. Contohnya informasi terkait bangunan tempat kerja, mesin yang digunakan itu apa, proses kerja dari mesin dan alat produksi, bahan baku produksinya itu apa aja digunakan dan lain-lain, supaya kita tahu itu tuh bahaya nggak sih, atau ada penanganan khusus nggak sih, atau itu boleh kita perlakukan dengan biasa aja, atau ini perlakuannya harus sangat khusus. Nah, pengetahuan dan pengertian tentang potensi bahaya, stres kerja, dan riwayat kejadian sebelumnya di tempat kerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengantisipasi suatu hal yang berbahaya di tempat kerja. Berarti orang itu harus punya pengetahuan dan harus mengerti dulu. Jadi nggak boleh ya, kamu tiba-tiba datang, saya mau masuk nih. Makanya biasanya kan kalau dia tertulis ya, ada di ruang khusus ya, khusus staf atau karyawan. Nah, staf atau karyawan itu adalah orang-orang yang sudah teredukasi atau orang-orang yang sudah dapat pengetahuan atau pengertian. Oh gini nggak boleh, itu yang boleh ya. Nggak boleh orang secara umum langsung masuk aja, tiba-tiba dia megang berbagai hal, pecah, meledak, dan dia mengakibatkan banyak nyawa orang hilang. Ini nggak untuk kemungkinannya, banyak sudah kejadiannya mungkin di mana-mana ya. Contohnya aja, anak kecil ya tiba-tiba dikasih korek kebakaran kan, karena mereka belum teredukasi, mereka belum tahu bahayanya korek. Ya. Atau mungkin kamu itu seorang koki tapi kamu disuruh nyuntik, nyambung nggak? Ya bahaya, nggak boleh kan? Kenapa? Dia belum teredukasi, belum ada pengetahuannya tentang itu ya. Oke. Selain itu, hasil penelitian, dokumen perusahaan, dan survei lapangan adalah informasi awal yang dapat dikumpulkan dalam langkah antisipasi. Intinya kita harus belajar atau kita magang deh ya. Makanya biasanya di perusahaan-perusahaan atau di kantor-kantor itu ya ada istilah namanya magang. Nantinya kamu juga akan mengalaminya, namanya magang. Jadi magang itu kok mencari tahu ngapain aja sih di tempat kerjanya, apa sih yang boleh di situ, apa sih yang nggak boleh, apa sih keamanannya, bagaimana sih cara kita untuk bertindak di tempat itu ya, kayak gitu ya kurang lebih ya. Nah,
Informasi yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis serta didiskusikan dengan pihak terkait, dan dari kegiatan tersebut, hasil antisipasi yaitu berupa daftar potensi bahaya dan risiko yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis potensi bahaya, lokasi atau unitnya, kelompok pekerja, atau berdasarkan pada tahap proses produksinya. Berarti ya, dalam tahap antisipasi ini kita membuat suatu daftar. Oh, ini nih yang nggak boleh, itu yang boleh nih. Oh, tempat sana tuh berbahaya, harus pakai baju ini, pakai baju itu, pakai alat ini, alat itu, ya. Jadi harus serba diperhitungkan dengan matang. Intinya kalau kamu kerja di industri, kamu nggak boleh hanya bermodalkan semangat atau tekad, tapi harus bermodalkan pengetahuan, ya. Harus punya kemampuan untuk mengumpulkan informasi. Oke.